itu sesuatu yang sudah biasa. Pakainya ini penguat. Oh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Mujahidin Gunung Londo, saya sedang Bapak Ibu. Alhamdulillah aja. Memang benar yang dikatakan tadi bahwa bagi yang puasa hari Senin ini sudah masuk ke hari yang 21. Berarti otomatis sudah mulai i'tikaf tadi malam. Adapun yang puasanya hari Selasa, berarti jenengan i'tikafnya bisa dimulai nanti pada maghrib hari ini, karena nanti sudah masuk ke tanggal 21 Ramadan. Ala kulli hal Bapak Ibu, ada sebuah perkataan hikmah bahwa dhahaba nisfu Ramadan wal baqi nisfuhu dhahabun. Telah pergi setengah dari Ramadan, bahkan ini setengah lebih karena sudah 2/3, dan sisanya itu adalah dhahabun. Dhahabun itu emas, masa keemasan. Artinya apa Bapak Ibu? Ibarat lomba lari niku, kalau sudah semakin dekat dengan garis finish, maka kita harus semakin kencang larinya atau semakin kendor? Kencang. Jangan sampai kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu itu cerdas. Semakin dekat dengan garis finish, maka dia akan semakin mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menjadikan dirinya juara dalam pacuan. Nah, maka kita sebagai orang yang berakal, Ramadan itu ibarat lomba ya Bapak Ibu. Kalau kita ingin menang, ya harus benar-benar berjuang sampai akhir. Mohon maaf, terkadang kita itu malah disibukkan di akhir Ramadan dengan belanja di mall, banyak diskon gitu kan, THR keluar, ibu-ibu hobinya bikin roti
buat persiapan lebaran, bapak-bapak ngecat rumah. Nah, ini harus mulai di manajemen Bapak Ibu. Jangan sampai 10 hari terakhir jenengan malah sibuk ngurusi obyek, ngurusi dunia, sing seharusnya itu bisa diurus di luar 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, bisa jadi Ramadan besok kita udah nggak dapat lagi. Betapa banyak orang yang meninggal secara tiba-tiba saat ini. Kemarin saya baca pengumuman rekan teman saya di pondok pesantren di daerah Lombok sana. Itu guru tahfidznya meninggal ketika sedang mengimami sholat isya di rakaat pertama. Sujud gak bangun-bangun. Padahal tidak teridentifikasi sakit sebelumnya apa itu nggak ada, tidak punya riwayat penyakit. Ya alhamdulillah beliau insya Allah husnul khotimah karena meninggal ketika sholat. Masya Allah, luar biasa. Lah kita ini, kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dan dalam posisi apa Bapak Ibu. Nah maka marilah kita anggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan kita akan membahas 10 hari ini kok biasanya Rasulullah niku kados pripun. Biasanya apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau biasa mengeluarkan seluruh kemampuan beliau berijtihad. Ijtihad niku mengeluarkan seluruh kemampuannya, daya upayanya, potensinya di 10 malam terakhir melebihi malam-malam yang lainnya. Padahal kita tahu beliau itu di hari-hari biasa saja jangan ditanya betapa baik dan khusyuknya sholat malamnya, tilawahnya, ibadahnya. Di 10 hari terakhir beliau itu meningkatkan intensitas ibadahnya. Dan dijelaskan pula di riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang riwayat-riwayat tentang i'tikaf, kebiasaan Rasulullah itu kebanyakan dari istri beliau, karena Ibunda Aisyah niku yang paling mudeng sama kebiasaannya Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu. Beliau kalau sudah masuk 10 hari terakhir, otomatis hari-hari ini beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang. Ini artinya ada dua. Yang pertama itu jenengan niku kan nek melayu gen katoke ora mlorot niku disetuti gitu nggih. Nah, diponcengne. Besok nek jenengan umroh niku napa haji niku enggak boleh pakai kain yang ada napa nih jahitane Bapak Ibu. Nah niku gen ra mlorot ya. Niku enten sabuk khusus. Sabuk yang tanpa jahitan, diceplek-ceplek gitu niku. Nah niku dikuencengke gen ora mlorot. Nek mlorot isinan jenengan nggih. Saling mboten angsal ngagem napa-napa. Padahal mungkin jenengan mlayu-mlayu. Nah maka disabuki gen kenceng niku gen saged mlayu pas sa'i ngono niku. Nah lari-lari kecil. Nah Rasulullah ketika 10 hari terakhir niku mengencangkan ikat pinggangnya agar bisa beribadah dengan los, kencang. Dan makna yang kedua itu makna majazi atau kiasi. Apa itu? Beliau tidak melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu selama 10 hari terakhir. Jadi memang benar-benar istrinya itu sementara ditinggalkan dulu. Beliau fokus untuk mencari ridho Allah dalam malam-malam yang nanti akan ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar.
Setelah mengencangkan ikat pinggang, apa yang beliau lakukan? Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya. Dihidupkan dengan apa Bapak Ibu? Dengan ibadah sanes delok bal nggih. Jangan sampai kita tuh hidup di malam hari tangi cuman mau delok bal. Ning kayane niki mboten enten jadwal bal to niki Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wah nek ngepas Liga Champion napa ngepas Piala Dunia ngoten niku kadang salate kalah karo jagoane nek pas main gitu nih. Nah, jadi jangan sampai kita itu menghidupkan malam dengan aktivitas yang tidak bernilai ibadah. Rasulullah menghidupkan malamnya wa aiqadha ahlahu, dan juga tidak lupa dengan keluarganya. Bapak Ibu, jenengan niku nek mlebet swarga ampun dhewean. Bojone dijak, anake dijak, diajak ke masjid, diajak iktikaf. Walaupun mungkin cuman tidur di samping Anda, anaknya masih kecil, nggak masalah. Yang penting sudah dikenalkan dengan yang namanya iktikaf. Teng mriki enten mboten iktikaf? Nggih, minimal ngalong lah Bapak Ibu. Mboten dikunci to masjidnya? Mboten, ampun dikunci nggih. Pak Takmir niku tugasnya memakmurkan, bukan jadi juru kunci sing ngene kunci di masjid nggih. Jadi masjid niku ampun dikunci. Itu sama saja jenengan membatasi hak seorang hamba untuk bertamu di rumah Allah. Sing duwe omah sapa, sing kunci sapa, gitu ya. Niku medeni, kayak pertanggungjawabannya berat. Baik Bapak Ibu, jadi ada 3 perilaku Rasulullah menjelang akhir Ramadan. Yang pertama tadi adalah mengencangkan ikat pinggang, artinya beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, kemudian menghidupkan malamnya, dan yang ketiga itu membangunkan keluarganya agar ikut juga dalam mencari yang malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, sebelum membahas lebih jauh, saya ingin kita sejenak mentadaburi dulu surat Al-Qadar. Al-Qadar ini kan surat yang bercerita khusus terkait dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini adalah keutamaan yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya rasa semua dari kita hafal surat Al-Qadar. Saya punya pengalaman unik Bapak Ibu ketika saya tugas di Maluku, di pedalaman Maluku itu. Ternyata ada kebiasaan di sana sholat tarawihnya itu di rakaat kedua. Jadi sholatnya 2 nonton ya. 2-3 rakaat ada, 11 ada. Tapi nek sudah 10 hari terakhir rakaat kedua niku imamnya mesti maca inna anzalnahu fi lailatil qadar, Al-Qadar. Saya nggak tahu apakah itu tujuannya untuk mengharapkan datangnya malam Lailatul Qadar atau seperti apa. Mungkin mereka cinta dengan surat Al-Qadar sebagaimana ada sahabat yang sangat cinta dengan surat Qulhu ya. Ya nggak apa-apa selama tidak mengkhususkan gitu ya. Jadi itu hanya sebuah pengharapan biar dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tayyib, kita baca dulu ya Bapak Ibu sarang-sarang biar nggak ngantuk. Ini kayaknya baterainya tinggal 5%. Nanti dicas lagi. Nggih, saya baca dulu, jenengan nanti ikuti. Tayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul
Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan tadi Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama, inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Dia, hu itu dia, kembali ke Al-Quran pada malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah kekhususan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Sebagaimana ayat yang lain menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau ketika menafsirkan terkait dengan proses turunnya Al-Quran, beliau mengatakan bahwa anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila baitil izzah minas sama'i dunya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu dari Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu tempat di mana, kitab di mana di situ tertulis seluruh takdir, di mana semua itu ada dari awal penciptaan sampai akhir. Diambil Al-Quran kemudian diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah. Baitul Izzah niku langit dunia, tempat di mana para penduduk langit beribadah, Bapak Ibu. Ada yang namanya Baitul Izzah, ada yang namanya Baitul Ma'mur. Nek Baitullah niku Ka'bah atau Baitul Atiq, itu rumah sing paling lawas. Baitul Atiq, rumah paling lawas di bumi, atau rumah ibadah pertama yang dibangun itu kan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada kalau di tanah di bumi itu yang namanya Baitul Atiq atau Baitullah. Kemudian ke atas langit dunia itu tempat penduduk langit beribadah, namanya Baitul Izzah. Terus di langit ketujuh tempat ibadahnya malaikat, itu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu disebutkan dalam hadis setiap hari ada 70.000 malaikat masuk, kemudian tawaf, kemudian kalau sudah selesai keluar dan tidak kembali lagi. Jadi isinya niku bentino malaikat anyar terus 70.000. Nah niku nek dihitung jumlah malaikat berapa sudah kita nggak bisa menghitungnya. Jadi sing wis tau muter metu ora oleh mlebu meneh. Jadi sing mlebu niku bentino malaikat anyar terus. Masya Allah. Nah itu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfud dalam jumlatan wahidatan. Istilah kita jumlatan wahidatan itu gelondongan 30 juz ke Baitul Izzah. Nah dari Baitul Izzah ini beliau mengatakan summa nazala mufassalan bihasabil waqa'i fi salasin wa isyrina sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Baitul Izzah ini turun ke Rasulullah selama 23 tahun secara mufassalah. Mufassalah itu
berangsur-angsur, ketengan. Nek bahasa ketengan itu bahasa Indonesia apa bahasa apa ya? Jawa. Nek teng Jakarta nih ketengan gitu, bahas ketengan ini eceran. Nah, eceran. Sesuai dengan wakoi itu peristiwa sababun nuzulnya, atau ada yang beberapa surat ayat itu mboten pakai sababun nuzul. Nek wayahe midun ya midun. Nah, itu selama 23 tahun. Dirinci lagi 13 tahun di Mekah atau sebelum hijrah. Maka semua ayat yang turun sebelum hijrah niku namanya surat Makkiyah. Kemudian Rasulullah hijrah ditambah 10 tahun di Madinah, ayat-ayat yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah. Walaupun turun di Mekah, nek sakwise hijrah disebut Madaniyah. Jadi Makkiyah Madaniyah niku mboten patokane Makkiyah turun ning Mekah, Madaniyah turun ning Madinah. Niku kleru Bapak Ibu. Ayat yang terakhir turun niku napa? Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Nah, itu turun ketika kapan Bapak Ibu? Haji wada. Nek haji wada teng pundi otomatis? Teng Mekah, karena haji niku nggih teng Mekah, mboten teng pundi-pundi. Nah, niku tetap disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah. Kenapa? Karena turunnya pasca hijrah. Jadi tolong ukurnya hijrah nggih. Jadi jangan sampai jenengan mengke jelaske ning anak ele iki surat Makkiyah amarga turune ning Mekah. Nah niku bener ning ora 100% bener. Kenapa? Ya karena bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Karena bisa jadi memang itu turun di Mekah dan sebelum hijrah, atau malah turun di Mekah tapi setelah hijrah otomatis namanya Madaniyah. Jadi patokannya hijrah Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur itu 23 tahun dari langit bumi Baitul Izza. Nah, makanya di sini ada penurunan 2 kali ya. Pertama dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, kemudian ditahan di langit dunia, kemudian turun ke dunia berangsur-angsur selama 23 tahun. Setelah Al-Quran sempurna, maka tugas Rasulullah selesai. Tugas Rasulullah selesai dengan selesainya penurunan wahyu. Makanya Bu, Pak, ketika haji wada itu, ketika Rasulullah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum itu, semua sahabat niku seneng karena wah Islam wis sempurna. Sing sedih mau cuman tiang setunggal, Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau adalah orang yang paling paham Rasulullah. Beliau menangis terseduh-seduh ketika ditanya, kenapa ketika sesuatu disempurnakan harusnya bahagia kok kamu malah menangis gitu. Beliau mengatakan bahwa ini tandanya ajalnya Rasulullah sudah dekat. Karena kalau agama sudah sempurna, maka tugas kerasulan sudah selesai. Nah, memang orang yang beriman itu beda sudut pandangnya dengan orang-orang biasa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah engkau tahu apa itu Lailatul Qadar? Ini pertanyaan retorika Bapak Ibu, pertanyaan sebagai pembuka. Jadi salah satu metodologi pendidikan itu dengan memberikan pertanyaan dulu sebelum kita menerangkan. Tujuannya apa? Untuk membangun intibah, membangun atensi, perhatian. Karena nek kita itu dialog, itu dia nanti akan siap otaknya untuk menerima informasi. Contohnya jenengan ketemu anaknya, ngerti-ngerti jenengan wejange le dadi wong sing soleh ya. Wong soleh iku ndongakke wong tuane terus, bapak engko didongake terus. Lah nek jenengan langsung seperti itu, bisa jadi anaknya jenengan itu saat itu lagi males ngrungokke nasihat gitu, mau diayok kayak gendang bar gitu. Itu karena satu arah Bapak Ibu. Coba nek jenengan ubah metodenya, tanya jawab kayak Al-Quran.
walaupun sebenarnya pertanyaannya itu nggak butuh jawaban. Misalkan ngeten, "Le kowe pengen dadi cas anak soleh enggak?" Gitu. "Oh nggih purun." Nah, dia kalau sudah jawab berarti sudah mulai connect, sudah mulai siap dikasih informasi, ilmu. Lah, ngerti ra kowe wong soleh kuwi apa gitu misalkan. "Oh nggak tahu Pak." Wong soleh kuwi sing senantiasa ndongake bapake gitu. Bapak iki akeh salahe engko didongake ya gitu. Oh nggih misalkan. Nah, itu akan lebih bertaut dan lebih siap untuk menerima informasi dari jenengan kalau dua arah interaktif. Maka di ayat itu, di ayat-ayat Al-Quran itu Bapak Ibu banyak model tanya jawab. Mal qari'ah, opo kuwi al-qari'ah, al-qari'ah mal qari'ah, al-qari'ah. Orang Arab niku saderenge ora ngerti qari'ah niku napa Bapak Ibu. Nek jenengan sakniki pun ngertos doan, marko ya wis sering ngaji gitu. Nek wong Arab dhisik ora ngerti, qari'ah niku bener-bener kosakata baru gitu. Al-qari'ah, al-qari'ah ya apa? Mal qari'ah, apa kuwi al-qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah. Ditambah meneh pertanyaan, kowe iki ngerti ora sebenarnya al-qari'ah kuwi? Baru Allah menjelaskan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana semua makhluk di atas bumi itu manusia, bumi dan seluruhnya itu di awul-awul gitu. Di awul-awul itu dinamai apa? Di jenengan nek dolanan apa niku kapuk nggih, kapuk itu uncang-uncang wis mubal ning dindi. Nah, itu hari di mana penciptaan apa niku seluruh bumi itu di awul-awul ngoten wis rupa modele. Nah, itu cara Allah ngasih kita. Jadi amma yatasaalun, tahu nggak kamu apa tentang apa mereka saling bertanya? Anin nabail azim, tentang sesuatu yang besar. Nah, baru disebutkan alladzi hum fihi mukhtalifun, itu diteruske. Jadi Allah itu biasa membuka penjelasan dengan sebuah pertanyaan. Nek jenengan misal guru Bapak Ibu niki menarik, jenengan nek mlebu kelas dadi dosen napa guru niku aja langsung ngei penjelasan, dibuka dengan pertanyaan, membangun komunikasi. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, kurang 15 menit toh. Cepet mulai. Disambi persiapan ya Bapak Ibu. Jadi Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu dihitung berapa tahun Bapak Ibu? 83 tahun. Mohon maaf nggih, sakniki wong sakniki meh duwe usia 83 itu kudu ekstra itu. Kudu bener-bener pinter le njaga kesehatan. Terlepas dari usia itu sudah ditakdirkan nggih Bapak Ibu. Nek jenengan pingin uripe sehat nganti tuwek niku kan kedah pinter jaga kesehatan. Saiki usia 30 tahun itu diabetes kabeh gitu kan. Kakean ngombe es teh jumbo. Sing salah duduk sing dodol, Bu. Pak, sing salah sing tuku mendina tuku. Tukune ping 3 mentang-mentang regane 3.000. Murah. Nah, ini kan seger Bapak Ibu. Wah, bening sawah balik-balik mampir es teh jumbo 3.000. Enak ini. Ya sebenarnya nggak masalah nek gula itu Bapak Ibu kalau dipakai untuk kegiatan itu akan terbakar jadi energi. Ning masalahnya baru kuwi turu, baru kuwi ora napa-napa ya wis numpuk jadi penyakit. Alhamdulillah dengan puasa itu kita ngurangi tuku es teh jumbo Bapak Ibu. Paling ya beline nek pas sore gitu kae. Apa dirapel ya padha wae.
pun sering-sering pakai. Gula itu bagus, tapi ya sesuatu yang berlebihan menjadi tidak bagus. Nah, kita ini Bapak Ibu pernah, Rasulullah itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, beliau menceritakan dulu, ini langsung kalau artikan mawon, dulu ada 4 orang dari Bani Israel itu yang beribadah 80 tahun tanpa sedikit pun bermaksiat kepada Allah. Masya Allah Bapak Ibu, 80 tahun ora pernah bermaksiat. Memang usia orang dulu niku beda sama sekarang. Dulu itu panjang. Perbandingannya saja Bapak Ibu nggih. Nabi Adam dulu tingginya berapa? Situ Nadiro 60 hasta atau 20 meter. 20 meter niku sepiro Pak? Waduh banget. Dinosaurus itu tunggangannya ya. Jadi tinggi sekali. Itu menyusut terus Bapak Ibu sampai mentok zamannya Nabi Muhammad nih. Kita ini akhir zaman wis mentok. Orang nyusut meneh. Kita nek orang Indonesia 150 nih wong wedok wis dhuwur. Wong lanang nggih 170 standar. Kulo ora ono 170 gitu. 128. Nah, usia dan ukuran semakin menyusut Bapak Ibu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan a'mari ummati baina sittina wa sabain. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70. Dan sangat sedikit yang bisa melampaui 70. Sing iso nglampaui 70 sithik banget. Wong Rasulullah piyambak wae umurnya cuma 63. 63 niku dihitung hijriyah Bapak Ibu. Nek dihitung Masehi ya kurang melih niku. Para sahabat juga rata-rata 60-an. Maka jenengan itu dengan adanya malam Lailatul Qadar niku Masya Allah Bapak Ibu. Karena apa? Rasulullah melanjutkan ya. Beliau di beberapa hadis itu menyebutkan namanya, ada Zakaria, Ayub, Zakaria, Hizkil dan Yusha. Itu para nama anbiya. Nah, Rasulullah dan para sahabat niku terkesima dengan hebatnya orang terdahulu yang mereka itu punya usia panjang dan bisa taat dalam beribadah. Kita wajar Bapak Ibu, orang dulu niku mboten enten WA, ra ono Instagram, ra ono Twitter, ra ono Facebook nggih. Dadi ora kakean dolanan. Nek sakniki kan tantangane luar biasa. Nek mriki enten sing mboten kenal karo WA, Facebook, Twitter, Instagram, Masya Allah, itu luar biasa. Mending aja kenalan. Engko ndak dolanan wae. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah dan para sahabat terkesima dengan ibadahnya orang terdahulu itu selama 80 tahun tanpa sedikit pun bermaksiat. Nah, akhirnya turunlah malaikat Jibril memberikan kabar gembira. Wahai Muhammad, apakah engkau itu terkagum-kagum dengan ibadahnya orang terdahulu yang 80 tahun itu tanpa sedikit pun bermaksiat? Sesungguhnya Allah baru saja menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Allah baru saja menurunkan satu malam khusus untuk umatmu yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 80 tahun itu. Dan itu adalah sebuah kebaikan yang melampaui kebaikan umat terdahulu yang engkau kagumi itu. Mendengar wahyu ini Bapak Ibu, maka Rasulullah bergembira, kemudian mengabarkan kepada para sahabat dan mereka semua bergembira karena karunia Allah kekhususan kepada umat ini, bahwa nanti ada satu malam seandainya jenengan itu bisa beribadah pada malam itu, maka ibadah jenengan itu bernilai 1000 bulan, sama seperti 80 tahun ini wong sing urip ning zaman dahulu. Nah maka Bapak Ibu, mohon maaf nggih, malam Lailatul Qadar itu mesti turun, pasti ada di salah satu di antara 10 hari terakhir. Masalahnya niku posisinya kita lagi apa Bapak Ibu?
Nek posisine lagi ndelok bal berarti jenengan koyo ndelok bal 80 tahun. Nek posisine maca Quran berarti kados maca Quran 80 tahun. Nek posisine salat berarti kados salat selama 80 tahun. Masya Allah. Nah maka jangan sampai jenengan salah mengambil langkah ketika nanti datang malam Lailatul Qadar. Ini kurang berapa menit? Sekedar saya cek, apa enggak? Kurang 7 menit. Ini cepat mawon Bapak Ibu nih. Mulai kesuwen. Nah, niki ada salah satu sebuah nasihat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin Bapak Ibu. Ulama dari Arab masa kini khalaf kekinian. Beliau terkenal dengan nasihat-nasihatnya yang luar biasa, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa nanti ketika malam Lailatul Qadar ada 4 tingkatan manusia dalam menghidupkannya. Tingkatan pertama itu orang yang bisa menghidupkan dengan ibadah 1 malam full. Itu tingkatan pertama dan ini yang terbaik. Jadi ba'da isya nganti subuh niku ngibadah. Entah itu sholat malam, entah itu baca Quran, ora turu blas Bapak Ibu. Zikir, doa. Nah, di Temboro niku ada kebiasaan ketika Ramadan sholat malam 1 kali malam itu khatam 30 juz. Tapi mulainya ba'da maghrib. Jadi pada maghrib sampai sebelum subuh. Dan yaitu memang ngebut nih Bapak Ibu, 30 juz cuman nggak ada 12 jam, 8 jaman. Wong kita aja nek tasmi aja biasanya mulai subuh nonton niku isya lagi bar. Nek tasmi 30 juz. Itu termasuk cepet. Jadi nek misal 1 malam bisa selesai 30 juz. Oh itu memang luar biasa nih. Nah itu tingkatan pertama, orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah 1 malam full. Kemudian tingkatan yang kedua adalah orang yang menghidupkan di awal malam, kemudian dia istirahat, tidur, bangun di akhir malam. Jadi ibadahnya niku di awal dan akhir. Niku juga bagus. Niku tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, niku orang yang ba'da isya dia tidur, kemudian bangun di akhir malam. Kemudian dia menghidupkan akhir malam. Itu yang terbaik nomor 3. Atau yang paling rendah tingkatan keempat niku orang yang hanya menghidupkan di awal malam. Tidur tangi-tangi wis subuh. Ini kados kita kalau cuma melu sholat tarawih witir terus pulang tidur sampai subuh. Itu tingkatan yang terendah. Mana yang terbaik? Tentunya yang terbaik adalah semakin banyak kita bisa menghidupkan malam, itu yang terbaik. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa sih yang bisa kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar? Yang pertama, jenengan bisa sholat. Di dalam sholat niku juga ada baca Al-Quran. Jadi nek jenengan sholat niku sekaligus baca Al-Quran. Nek rapal ya padha wae sih. Jadi paling dibaca kul-kul terus ngoten niku. Ya nggak apa-apa. Yang kedua, misalkan jenengan capek, bisa membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Niku juga ibadah yang utama juga. Baca Al-Quran, nanti dapat 1 juz, wudu, sholat. Sholatnya 2 rakaat aja Bapak Ibu, seandainya sudah sholat witir di awal gitu, okay. Kemudian yang ketiga, kalau misal capek juga baca Quran, motone wis pegel, zikir, banyak-banyak zikir. Zikir ya terserah, mau tahmid, takbir, tasbih, istighfar boleh. Dan yang terakhir banyak-banyak berdoa Bapak Ibu. Nah, doa di malam Lailatul Qadar itu ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang paling populer ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anni, atau Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, itu juga boleh. Itu sebenarnya semuanya istighfar Bapak Ibu, karena meminta permaafan kepada Allah. Gimana? Oh, ada kasus. Gimana kalau di masyarakat biasanya bacanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada tambahan karim. Sebenarnya Bapak Ibu, tambahan karim itu kalau di nas-nas hadis niku, secara hadis niku enggak ada gitu. Bahkan mohon maaf, kesahihan terkait dengan hadis Allahumma innaka afuwun itu ya masih diperdebatkan gitu. Tapi karena ini doa Bapak Ibu, doa niku mohon maaf jenengan ngendikan karo basa Jawa ora apa-apa gitu. Minta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, itu aja boleh. Nah, maka selama itu lafalnya bagus tidak apa-apa, dan yang penting tidak diyakini karim itu bagian dari perkataan Rasulullah, karena maknanya juga bagus. Nek jenengan ingin mencukupkan diri dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, niku punya kelebihan plek kalih sing diajarke Rasulullah. Nah ini misalnya ada tambahan, itu sebenarnya tambahnya di riwayat Tirmidzi, tapi beberapa pentahqiq itu mengatakan itu tambahannya bukan tambahan yang ada dasarnya. Maksudnya ini tambahan itu dari penerbitnya gitu, atau orang yang nulis ya. Ya wallahu a'lam. Karena di nopo niku di riwayat-riwayat yang lain itu nggak ada tambahan karim. Tapi karena ini kembali lagi ini adalah doa. Doa niku sifatnya itu lebih longgar ya. Doa itu longgar karena apa? Jenengan mau minta seandainya nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, karena Allah itu mudeng segala bahasa. Nah, ini saya dalam hal ini longgar. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di malam Lailatul Qadar ini selain sholat, tilawatul Quran, doa ataupun zikir, ada satu ibadah yang sangat mulia yang sudah ditekankan oleh Rasulullah semenjak dulu, yaitu yang disebut dengan i'tikaf. Karena salamun hiya hatta matla'il fajr, ulama itu mengartikan salam keselamatan kesejahteraan itu turun sampai fajar. Niku para mufassirin mengatakan turun kepada orang-orang yang ada di masjid, yang ada dalam kondisi i'tikaf. Kemarin saya ada yang bertanya Bapak Ibu, Ustaz kalau misalkan haid gimana? Kan tidak bisa i'tikaf. Ini untuk ibu-ibu. Jadi mohon maaf ya, i'tikaf niku mboten jaler tok Bapak Ibu. Istri-istri Rasulullah itu juga i'tikaf. Jadi seandainya ada masjid yang bisa memfasilitasi i'tikaf untuk perempuan, terjaga privasinya, tidak terlihat secara vulgar gitu ya, bisa tertutup, aman gitu, maka itu sangat dianjurkan ibu-ibu untuk i'tikaf. Karena ummahatul mukminin semuanya setelah Rasulullah wafat itu tidak ada yang meninggalkan i'tikaf, tinggal di masjid. Apane sing bapak-bapak gitu nggih, bapak-bapak niku kedahe ngepenke i'tikaf niku minimal Bapak Ibu ngalong lah gitu. Ngalong niku napa? Wengi tok gitu nggih. Gak ada isya sampai subuh ning yo aja pindah turu tok Bapak Ibu. Teko ning masjid mau turu padha wae. Ya sholat. Oke. Oh sudah. Oh masya Allah. Oke. Toyib. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.